Perkembangan teori pelayanan publik Osborne yang dinamakan dengan teori pelayanan sektor publik dominan, atau kalau teman-teman lihat sering dikenal dengan public service dominant approach. Dalam public service dominant approach ini, Osborne membagi 4 preposisi penting, di mana preposisi yang pertama adalah strategic orientation, yaitu orientasi strategis. Nah, pendekatan ini memandang dari konsep holistik perusahaan jasa. Nah, konsep Citizen Charter ini adalah pengembangan dari pendekatan ini. Aplikasi dalam pelayanan sektor publik ini adalah pelayanan yang berorientasi pada warga negara, bukan hanya pada pencapaian efisiensi saja, tapi juga pencapaian public value seperti keadilan. Nah, dalam konteks inilah keterlibatan warga negara ini dominan, sehingga nanti nilai-nilai yang akan dicapai dalam pelayanan publik ini akan tercermin mulai perencanaannya, anggaran, struktur organisasi, bahkan pada evaluasi pelayanan nanti dikolaborasi dengan warga negara. Nah, dengan mengadopsi pendekatan teori dominan pada pelayanan sektor publik ini, maka warga negara ini diasumsikan sebagai pemangku kepentingan yang penting dalam kebijakan publik dan dalam proses pelayanan di sektor publik. Dalam rangka apa? Yaitu untuk memperkaya nilai atau public value di dalamnya. Yang ketiga adalah preposisi tentang pemasaran pelayanan di sektor publik, dikenal dengan marketing public service. Nah, pendekatan pemasaran dalam dominan pelayanan publik ini adalah sangat penting, baik untuk mengarahkan tujuan strategis pelayanan ke arah janji pelayanan publik, maupun nanti untuk membentuk harapan pelayanan oleh pengguna dan staf yang akan melayaninya. Preposisi yang ketiga adalah pelayanan sektor publik dikonsepkan sebagai koproduksi. Nah, koproduksi ini menjadi komponen yang penting dalam pelayanan sektor publik yang menempatkan pengalaman dan pengetahuan pengguna ini sebagai faktor penting dalam desain dan delivery pelayanan di sektor publik. Sedangkan preposisi yang keempat adalah manajemen operasi. Nah, di dalam manajemen operasi ini mempelajari bagaimana organisasi ini merencanakan, bagaimana organisasi ini mengevaluasi atau mengorganize peningkatan pelayanan sektor publik. Nah, dengan penerapan manajemen organisasi ini, pelayanan sektor publik ini akan mencapai janji pelayanan. Teman-teman semua, kalau kita lihat model Osborne ini adalah mendorong perubahan paradigma dari birokrasi administratif menjadi organisasi publik yang adaptif, menjadi organisasi publik yang inovatif, sehingga nanti fokusnya itu pada hasil. Ini adalah cermin dari semangat reinventing governance, yaitu apa? Menata ulang fungsi dari struktur pemerintahan ini agar lebih tanggap terhadap tantangan, apalagi di dalam era disrupsi digital, dan di mana tuntutan masyarakat ini yang semakin kompleks. Pendekatan ini menjadi kerangka penting untuk apa? Untuk reformasi pemerintahan di masa depan.